Wahyu Astabrata. Dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang kelima ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Eli Ermawati sebagai Niwari, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo berlari sekencang-kencangnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Hanya saja sesekali bocah kecil itu menyelinap dalam semak belukar, membiarkan kakek dan neneknya berlari tertatih-tatih mengikutinya. Setelah dekat, dia kemudian melompat keluar dari semak belukar dan kembali berlari sekencang-kencangnya sambil memanggil-manggil nenek dan kakeknya. Ki Wulung dan Ni Wulung sambil mengangkat kainnya berlari mengejar cucunya. Mereka benar-benar dibuat gemas dan gregetan oleh anak kecil itu. Dasar bocah bandel. Aduh, ayo Nek, kita kejar. Dia pasti pulang, Ayo kita ikuti saja. Ki Wulung dan Nyai Wulung terus mengikuti cucunya yang berlari kencang sekali. Mereka tergesa-gesa, napas mereka tersengal-sengal. Mereka betul-betul gemas oleh kelakuan cucunya yang memang sangat nakal dan bandel sekali. Sukmo, dari mana kau? Dari rumah kakek, dari rumah nenek. Memangnya ada apa, Pak? Mengapa kau berlari-lari seperti itu? Kalau jatuh, kau bisa terluka. Coba, lihat itu. Kedua lututmu belum juga sembuh. Kau selalu bandel, Sukmo. Kalau Sukmo berlari-lari, badan Sukmo kan sehat, Pak. Iya kan? Kalau Sukmo tidak pernah bergerak, nanti Sukmo sering sakit. Coba lihat, teman-teman Sukmo banyak yang sakit. Tetapi kau seperti dikejar setan. Dari mana kau? Aku tidak percaya kalau kau dari rumah kakek dan nenekmu. Apakah kakek sudah pulang dari istana? Sudah, kakek sudah di rumah. Nenek senang sekali. Lalu aku pulang. Sukmo, apa yang kau genggam itu? Apa yang kau bawa itu, Sukmo? Apa? Coba, tunjukkan pada ibumu. Ki Warih dan Ni Warih kaget sekali ketika Sukmo mengeluarkan apa yang digenggam di balik bajunya. Ni Warih dan Ki Warih melotot. Mereka tidak percaya benda kuning emas bersinar di tangan anak mereka. Lencana? Lencana? Sukmo, dari mana kau curi lencana itu? Apakah kau tidak tahu bahwa yang kau bawa itu benda berharga? Kakang Warih, Kakang lihatlah, bukankah itu lencana? Sukmo, dari mana kau peroleh lencana emas itu? Dari mana? Dari kakek. Apa? Dari kakek? Atau kau mencurinya? Tidak, Sukmo tidak mencuri. Orang yang suka mencuri itu dosa, itu salah. Dan orang yang suka mencuri bisa dihukum gantung oleh raja. Tapi bapak dan ibu ingin tahu, apakah benda itu benar-benar diberikan kakek kepadamu? Benar atau tidak? Bapak dan ibu tidak percaya kalau Sukmo menerima benda ini dari kakek. Sukmo tidak mencuri. Mana Sukmo pernah mencuri? Ibu dan bapak sendiri kan sering bilang, mencuri itu perbuatan tidak baik, perbuatan jahat. Hanya orang-orang jahatlah yang sering mencuri benda milik orang lain. Bapak dan ibu sudah menuduh Sukmo mencuri. Aku tidak suka tuduhan itu. Jadi benar, lencana itu pemberian kakekmu? Iya, ini pemberian kakek. Sukmo tidak mencuri. Sukmo, bawa sini benda itu. Jangan, ini kan untuk Sukmo. Enak saja diminta. Ini untuk Sukmo. Tidak boleh diminta siapapun. Sukmo, berikan benda itu pada bapak. Kau tidak boleh membawa lencana itu. Orang tua suka merampas. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Kalau milik Sukmo, ya Sukmo yang harus bawa.
tidak perlu bapak dan ibu bawa. Sukmo sendiri bisa simpan, bisa kupakai. Lihat nih. Buru-buru Sukmo mengenakan lencana itu di lehernya. Dia mengalungkannya. Bocah kecil itu mundur beberapa tindak ketika bapak dan ibunya akan menangkapnya. Jangan diambil. Ini kan milik Sukmo. Bapak dan ibu tidak boleh mengambil lencana ini. Ini adalah pemberian kakek. Sukmo akan menyimpannya sendiri. Sukmo akan memakainya. Sukmo, kalau kau mengenakan lencana itu, nanti kawan-kawanmu bisa iri. Kalau lencana itu hilang, kau sendiri yang rugi. Sini, biar bapak yang menyimpannya. Tidak. Kalau begitu, biar ibu yang menyimpannya. Tidak boleh. Sukmo bisa menyimpannya sendiri. Lencana ini adalah hakku, milikku. Dan akulah yang berhak menyimpan dan memakainya. Hilang atau tidak, itu terserah Sukmo. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir. Masih bersama Aduh, Sandiwara Sukmo. 91. Kau ini masih kecil tetapi kau berani sekali pada orang tuamu. Sukmo tidak berani. Tapi Sukmo hanya membela. Ini kan milik Sukmo, bukan milik bapak dan ibu. Mana mungkin Sukmo tidak menghormati bapak dan ibu. Bapak dan ibu adalah orang tuaku. Dan aku menjunjung tinggi bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak mau tahu Sukmo. Sukmo, kalau kau menyimpan benda berharga itu, kau bisa celaka, nak. Di sini banyak rampok, banyak penjahat. Nanti kalau kau pergi, kalau banyak orang yang menginginkan milikmu itu, kau bisa celaka, Ger. Sukmo akan menjaga benda ini sampai kapanpun. Dan tidak akan kubiarkan orang menyentuh barang ini. Demikian juga dengan bapak dan ibu. Bapak dan ibu tidak boleh menyentuh benda ini. Sukmo, kau jangan bandel. Bapak dan ibumu hanya ingin agar kau tidak menghadapi bencana dan tindak kejahatan. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, siapa yang rugi, Sukmo? Bukan hanya kau saja, tetapi bapak dan ibu akan merasa rugi sekali apabila kau celaka. Sukmo bisa menjaga diri. Sukmo sudah besar. Sukmo akan menjadi pendekar seperti kakek, seperti bapak dan ibu. Sukmo, aduh, kau ternyata tidak mau mendengarkan kata-kata bapak. Kau juga tidak mau mendengarkan kata-kata ibu. Kalau begitu terserah apa maumu. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, bapak dan ibu tidak mau tahu. Masih bersama Sandiwara 91. Sukmo benar-benar tidak berdaya. Bocah kecil itu kemudian duduk di sudut rumah. Dia duduk sambil menangis, mendekap lencana emas yang diberikan kakeknya. Niwarih dan Kiwarih hanya memandangi bocah kecil itu dari kejauhan. Niwarih tak tega melihat anaknya bersedih. Lalu dia mendekatinya. Namun ketika Niwarih mendekat, buru-buru Sukmo melompat. Sukmo, Sukmo, Bapak dan ibu tidak boleh merampas lencana ini. Ini adalah milik Sukmo, milikku. Tidak boleh dirampas. Tidak boleh disentuh siapapun. Sukmo, Sukmo. Bapak dan ibu tidak akan merampas lencanamu. Ibu dan bapak ingin sekali menyimpan benda itu, Sukmo, agar tidak hilang. Kau kan sering bermain-main jauh. Kalau benda itu jatuh, nanti kau sedih. kau tidak boleh bandel, Sukmo. Kemarilah. Tidak. Bapak dan ibu tidak boleh merampas benda ini. Sukmo lah yang berhak menyimpannya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Iya, kalau kau ingin menyimpannya, baiklah. Sana, simpan sendiri di dalam kamarmu. Ayo, masukkan ke kamarmu. Jangan memakai benda berharga di lehermu. Nanti lehermu bisa putus kalau ada penjahat yang menginginkannya. Tidak akan kubiarkan penjahat mendekatiku. Sukmo bisa bermain silat. Hiya, hiya, hiya. Bapak dan ibu telah melatih Sukmo menjadi seorang jagoan yang pintar bermain silat. Lihatlah. Bukankah bapak dan ibu tahu Sukmo bisa menjadi pendekar besar? Bapak dan ibu tahu Sukmo bisa membela Masih diri. bersama Sandiwara Tapi, Radio 91. kalau ada beberapa orang yang mengeroyokmu, Aku akan melawannya. Sukmo, Sukmo. Mengapa kau bandel sekali? Hah? Ayo. Bapak dan ibu bisa menguji Sukmo. Sukmo bisa bermain silat. Lihat, lihat, ayo lihat. Hit, ya, hop, hit, ya. Hop, hit, hit, hop, hit, hit, ya. Hop, hit, hit, wah.
Tunggu, berhenti. Kenapa? Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kalian berkelahi? Ada apa, Sukmo? Hah? Jangan kurang ajar kau ini, Ger. Jangan berani melawan orang tuamu. Sukmo tidak melawan bapak. Kan Sukmo berlatih silat, kek. Aduh, Sukmo. Mengapa kau bandel sekali, Ger? Kakek bisa putus nafasnya apabila kau seperti itu. Bapak dan ibumu bisa semaput. Bapak dan ibu kan pendekar, kek. Mana mungkin ada pendekar yang semaput? Ya tidak lucu. Sukmo saja tidak semaput. Mengapa kau tiba-tiba berlari meninggalkan kakek dan nenek? Ayo, kenapa? Kek, Nek, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Sukmo mencuri benda itu, Kek? Tidak. Sukmo tidak mencuri. Ia mendapat hadiah dari kakeknya. Itu lencana dari istana. Belum dikasih tahu, malah ia terus berlari kemari. Nenek dan kakeknya sampai bingung. Khawatir kalau dicegat orang jahat di tengah jalan. Sukmo, kau ini benar-benar bandel. Membuat pusing orang tuamu. Kakek dan nenek pun kau buat pontang-panting seperti itu. Kau mau jadi apa, Sukmo? Sukmo mau jadi pendekar pilih tanding, Bu. Sukmo akan menjadi orang besar. Untuk menjadi orang besar, kau harus taat pada bapak dan ibu. Menghormati kakek dan nenek. Iya, kalau kau ingin jadi orang besar, kau tentunya harus nurut. Harus taat pada perintah orang tua. Tidak bandel seperti itu. Sukmo kan tidak bandel, Nek. Sukmo ini belajar berani agar tidak takut pada siapapun juga. Kalau Sukmo tidak menentang semua orang, nanti siapapun akan meremehkan Sukmo. Sukmo kan ingin menjadi pendekar besar. Ya. Kakek tahu. Kakek mengerti. Kau memang akan menjadi pendekar besar, Sukmo. Tetapi kau tidak boleh terlalu gegabah. Kau jangan sembrono, Ger. Kau ini masih kecil. Tidak, Sukmo sudah besar. Lihat. Hei. Tunggu, Sukmo. Jangan sembarangan kau. Masa di depan kakek petakilan seperti itu? Hah? Kau jangan bercicilan di depan kami. Di depan orang tua kau harus sopan dan hormat. Kau tidak tahu bagaimana bersikap lebih sopan pada kakek dan nenek. Seorang pendekar tentu saja memberi penghormatan dengan meloncat dan menunjukkan jurus-jurusnya. Ya kan, Kek? Oh. Sukmo, Ger cucuku. Kau memang pantas menjadi seorang pendekar besar. Tapi saatnya tidak sekarang, Ger. Untuk menjadi seorang pendekar yang besar, kita harus berlatih. Menjadi seorang pendekar yang besar tidak harus dengan kekerasan. Kenapa tidak, Kek? Menjadi pendekar harus pegang pedang yang tajam sekali, lalu membabat semua musuh-musuhnya. Oh, tidak. Kau jangan salah mengerti, Ger. Tidak semua pendekar membunuh lawan-lawannya. Pendekar yang besar justru tidak pernah menyakiti lawannya. Pendekar yang besar tidak akan pernah menyentuh, apalagi membunuh lawannya, Ger. Loh, kok begitu, Kek? Sukmo kan pernah melihat peperangan. Dulu, bapak dan ibu dikeroyok penjahat. Bapak dan ibu membunuhnya. Bapak dan ibu kan pendekar. Jadi, kalau menjadi seorang pendekar besar, harus banyak membunuh musuh-musuhnya. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Aku tidak tahu bagaimana harus mendidik cucumu ini. Aku kewalahan, Kek. Atau biar ikut kakek saja. Oh, jadi ibu benci pada Sukmo? Begitu? Sukmo, mengapa kau bilang seperti itu? Nyatanya, ibu katanya kewalahan sama Sukmo.
Sukmo kan baik. Sukmo tidak nakal. Sukmo hanya suka bermain-main dan berlatih. Sukmo belajar dari hidup ini. Sukmo ngeluyur. Sukmo pergi kemana-mana. Kan Sukmo belajar agar Sukmo pintar. Kalau Sukmo hanya diam di rumah, Sukmo akan jadi orang bodoh. Bukankah begitu, Kek? Iya kan, Nek? Iya kan, Pak? Ya. Tapi kau tidak boleh nakal dan bandel seperti ini, Sukmo. Kau harus belajar sopan santun. Bersikap lemah lembut pada orang tua. Kau tidak boleh kebiah uyah. Tidak boleh sembarangan, petintang-petinting, sombong dan sembrono. Kau harus mendengarkan kata-kata ibu dan bapakmu. Juga harus mendengarkan kakek dan nenekmu. Bapak sukanya menasihati melulu. Sukmo begini, salah. Sukmo begitu, salah. Mau berbuat begini, salah. Mau berbuat begitu, tidak boleh. Lalu, Sukmo harus bagaimana? Apa yang boleh Sukmo lakukan? Sukmo kan butuh melakukan sesuatu yang baik. Kalau Sukmo tidak melakukan ini dan itu, mana mungkin Sukmo jadi pintar? Sukmo bisa menjadi bodoh nanti. Sukmo, di depan kakek dan nenek, kau tidak boleh bertolak pinggang seperti itu. Coba, bersikaplah yang baik. Menjadi pendekar, harus bersikap gagah. Tangannya harus begini. Harus tetap di pinggangnya. Masih Dan bersama dagunya Sandiwara Dio harus diangkat. 91. Matanya dibuka lebar dan memandang ke depan. Itulah calon pendekar besar. Sukmo, kemari, Ger. Kemari. Coba kemari. Lihat rencanamu itu. Tidak, tidak boleh. Ki Wulung dan Ni Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika Sukmo melompat lalu memasang kuda-kuda dan bertolak pinggang. Dan dengan gagah dia mengangkat dagu sambil membusungkan dadanya. Lencana emas yang terkalung di lehernya dia elus-elus dengan gagahnya. Ki Warih dan Ni Warih, bapak dan ibunya itu menjadi pusing dibuatnya. Bocah itu benar-benar bandel, bahkan berani tersenyum sinis pada kedua orang tuanya sambil mengangguk-angguk. Lalu kemudian dia menepuk dadanya dan melangkah 2 tindak ke depan sambil menunjukkan jurus-jurus ilmu silat yang pernah diajarkan orang tuanya kepadanya. Sukmo benar-benar membuat kesal bapak, ibu, kakek, dan neneknya. Bocah kecil itu benar-benar bandel, gesit, tetapi cerdas. Kekerasan hatinya membuat orang tuanya benar-benar tidak bisa mengarahkan lebih jauh. Karena anak kecil itu sudah menuntut hal-hal yang telah diraih orang dewasa. Apa yang dilakukannya di luar jangkauan bapak dan ibunya. Sampai bapak dan ibunya angkat tangan pada bocah kecil itu. Ki Wulung dan Nyi Wulung memandang bocah itu dengan takjub. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata bocah kecil itu. Sukmo, Ger, cucuku. Kau jangan nakal seperti itu. Anak yang nakal nanti akan menghuni neraka. Sukmo tidak nakal. Siapa yang nakal, Nek? Sukmo kan menjaga diri. Hah? Sukmo tidak ingin orang lain merampas hak milik Sukmo. Ini adalah kepunyaan Sukmo. Orang lain tidak boleh menyentuhnya. Bukankah itu ibumu? Ini bapakmu. Aku, nenekmu, dan kakekmu juga tidak boleh melihatnya. Nenek juga ingin melihat apa yang diberikan kakek itu. Hah? Coba sini. Nenek pinjam sebentar saja. Tidak boleh. Nenek tidak boleh meminjam milikku. Bukankah ini sudah diberikan kakek untukku? Jadi, orang lain tidak boleh menyentuhnya. Sandiwara Dio Bukankah begitu, Kek? Oh. Sukmo. Bagaimana kakek harus menjawab pertanyaanmu? Begini, Ger. Kau harus meminjamkan benda itu pada bapak dan ibumu. Mereka juga ingin melihat milikmu itu. Nah, lencana itu memang milikmu. Kau boleh memakainya. Kau boleh menyimpannya.
Tetapi bapak dan ibumu ingin melihat sebentar. Pinjamkanlah, Nger. Tidak, Kek. Lencana ini adalah milikku. Bapak dan ibu tidak boleh meminjamnya. Cukup melihatnya saja. Lihatlah, Nek. Pak, lihatlah. Lihatlah saja. Bapak dan ibu tidak boleh menyentuh milikku. Iya, ibu memang tidak akan menyentuh milikmu. Tidak akan menyentuh lencana itu. Hanya saja, ibu dan bapak sekarang sudah tahu kalau benda itu tidak kau curi dari kakek. Apakah memang benar, Kek? Ini pemberian dari kakek. Ini pemberianmu, Kek. Apakah memang lencana itu diberikan kakek padanya? Sukmo tidak mencurinya, Kek? Mana mungkin anak cucuku jadi pencuri? Bapak dan ibu menuduh Sukmo jadi pencuri, Kek. Jadi, Sukmo kan jengkel, Kek. Anak baik-baik dibilang seperti pencuri. Sukmo tidak pernah mencuri. Untuk apa memberi bantuan pada orang yang suka menuduh jahat? Apalagi pada anaknya sendiri. Bapak dan ibu yang jahat, bukan Sukmo. Iya kan, Kek? Oh, iya. Bapak dan ibumu yang jahat, yang menuduhmu mencuri. Tetapi dengarkan dulu. Dengarkan apa, Kek? Bapak dan ibumu tidak jahat. Tidak, Nger. Hanya saja mereka ingin tahu dari mana kau peroleh lencana yang indah itu. Lencana yang kau pakai itu dari emas, Sukmo. Harganya mahal sekali. Dan itu pemberian Kanjeng Sultan. Nah, kau tahu kan? Kanjeng Sultan, raja yang menggantikan Panembahan Senopati. Kanjeng Masih Pangeran bersama Adipati Sandiwara Radio Anom telah 91. menggantikan Kanjeng Romonya menjadi raja. Dan ketika kakek pulang ke kampung, beliau menghadiahkan lencana itu. Karena kakek mengasihi Sukmo, maka lencana itu kakek berikan kepadamu. Nah, sekarang kalau Sukmo sayang pada kakek, pada bapak dan ibu, tentu Sukmo menurut. Apakah Sukmo selama ini tidak menurut, Kek? Sukmo nurut. Disuruh ambil air, Sukmo mau. Disuruh nyabuti rumput, Sukmo juga mau. Sukmo juga membersihkan sawah, ladang, juga ikut mengangkut padi. Nah, apalagi? Apakah selama ini Sukmo tidak nurut? Iya, Sukmo bandel, begitu. Sudahlah, kau tidak perlu membantah lagi. Mulai sekarang kau boleh ikut kakek. Kau ikut kakek, agar tahu bagaimana supaya tumbuh menjadi anak yang baik. Bapak dan ibu sudah tidak sanggup mengajarimu, Sukmo. Kakang, Mulai hari ini Sukmo ikut kakek. Bapak dan ibu sudah tidak bisa mengajarimu yang lebih baik. Kau sudah pintar main silat, kau sudah pintar segala-galanya seperti orang dewasa. Walaupun umurmu masih muda, masih kecil, tetapi kau sudah seperti orang dewasa. Untuk itu mulai saat ini kuserahkan dirimu pada kakek. Sukmo memandang kakeknya, memandang bapak dan ibunya, lalu memandang neneknya. Dia tidak percaya apabila bapak dan ibunya menyerahkan dirinya pada kakeknya. Namun dalam hati bocah itu timbul rasa bungah, rasa senang di mana dia bisa bebas berjalan tanpa pengawasan bapak dan ibunya yang selama ini dianggap menghalang-halanginya. Kek, Nek, kami titip cucumu. Sukmo sudah menyerap ilmu yang pernah engkau ajarkan kepada kami. Sekarang kami sudah kewalahan, Kek. Didiklah cucumu agar ia mengetahui budi pekerti dan hidup yang lebih santun. Kami kewalahan, Kek. Oh. Masih bersama Sandiwara Radio Ware. 91. Kau ini memang seperti ibumu ya. Sudahlah. Kalau memang kalian kewalahan mengasuh Sukmo, ya biar kami yang mendidiknya. Biar kami yang mengasuhnya. Sukmo, Iya, Kek. kau sudah mendengar sendiri. Bapak dan ibumu kewalahan melatihmu, mendidikmu, dan mengajarimu. Nah, untuk itu mulai saat ini, ayo ikut ke rumah kakek. Ikut kakek? Iya. Iya, kau mulai saat ini ikut nenek dan kakek. Bapak dan ibu?
Ibu dan bapak akan tinggal di sini, Sukmo. Ibu dan bapak masih muda. Ya, ibu dan bapakmu akan di sini. Ibu dan bapakmu sekali-sekali akan menengokmu di rumah kakek dan nenek. Kau di rumah nenek dan kakek, jangan nakal seperti di sini. Kau mengerti, Sukmo? Iya, Bu. Kalau kau masih nakal seperti di sini, biar kakekmu akan membuang di tengah hutan. Udara di sini segar sekali ya, Kek. Aku senang sekali. Iya, Ger. Ada apa, Ger? Apakah Bapak dan Ibu benci pada Sukmo? Masih bersama Sandiwara Duo 91. Sukmo. Mana ada orang tua yang membenci anaknya? Bapak dan ibumu justru senang sekali kepadamu, Ger. Bapak dan ibumu cinta sekali kepadamu. Kenapa mereka tidak suka pada Sukmo? Kalau mereka suka pada Sukmo, tentu saja Sukmo tidak disuruh tinggal bersama kakek dan nenek. Ger cucuku, ada beberapa alasan mengapa bapak dan ibumu menyuruhmu tinggal bersama kakek. Mengapa begitu, Kek? Bukankah kau bercita-cita untuk menjadi seorang pendekar yang besar? Pendekar pilih tanding yang akan melawan musuh-musuhmu? Iya, Kek. Sukmo memang ingin menjadi pendekar. Aku ingin jadi orang yang tidak ada lawannya. Aku Sukmo. Aku tidak akan mundur selangkah pun apabila menghadapi musuh-musuhku. Tapi aku bingung, Kek. Ger, memangnya kenapa, Ger? Kenapa? Ada apa denganmu? Kakek pernah bilang bahwa sebagai seorang pendekar tidak boleh menyakiti musuhnya, juga tidak boleh melukainya, apalagi membunuh. Aku betul-betul tidak tahu, Kek. Nah, Ger cucuku, untuk menjadi pendekar besar, kita harus bisa menjadi orang yang lemah lembut. Ada pepatah yang mengatakan, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Apa artinya, Kek? Masih bersama Sandiwara Ngluruk Duo tanpa 91. bolo artinya kita maju tanpa membawa siapapun. Menang tanpa ngasorake artinya bagaimana kita menundukkan lawan kita, mengalahkan musuh kita, tetapi mereka tidak merasa kalah, tidak merasa tunduk, dan akhirnya mereka bisa menjadi sahabat kita, menjadi saudara kita. Nah, itulah pendekar sejati, Ger. Apakah aku bisa seperti itu? Oh, bisa, Ger. Kau pun bisa menjadi pendekar besar apabila kau mau mendengarkan kakek dan nenekmu. Aku selalu mendengarkan nasihat kakek dan nenek. Apakah aku ini bandel, Nek? Kek? Tidak. Kau tidak bandel. Kau tidak bandel kok. Kau adalah anak yang baik, Sukmo. Kau adalah anak yang menurut. Kau anak yang pintar. Tapi Bapak dan Ibu sering menuduhku aku anak nakal. Aku ini anak bandel, anak beling, selalu ngeluyur. Aku jadi bingung, Kek, Nek. Nah, untuk itu mulai saat ini kau harus mendengarkan nasihat kakek dan nenekmu. Coba kau perhatikan pohon jati yang tinggi sekali itu. Mengapa pohon jati pada saat ini bisa tumbuh subur dan daunnya lebat sekali? Nah, coba apa sebabnya, Ger? Karena saat ini kan sering turun hujan. Jadi, pohon-pohon jati itu selalu disirami, mendapat air yang cukup, hingga ia bisa mencari kesegarannya, dan akar-akarnya bisa menyerap air sebanyak-banyaknya. Itulah yang menyebabkan pohon jati menjadi subur. Oh, betul, Ger, betul. Lalu, kenapa kalau pada musim panas
pada musim kemarau, banyak pohon jati yang kering, meranggas tanpa daun. Ayo, apa sebabnya, Ger? Sebab kalau pada musim kemarau, air kan berkurang, Kek. Lagi pula, terik matahari bisa membakar seluruh daun-daun itu hingga kering. Kalau air laut saja bisa menguap, apalagi daun-daun itu. Ia pun akan gugur karena layu, jatuh ke tanah. Itulah yang menyebabkan pohon-pohon jati kering meranggas apabila tiba musim kemarau. Wah, bagus, Ger. Oh, kau memang pintar sekali. Hah? Nah, sekarang ayo ikut kakek. Ki Wulung kemudian melompat dan sekali melesat, dia sudah lenyap dari hadapan Sukmo. Bocah kecil itu jadi linglung, tapi dia segera menyilangkan kedua tangannya, ikut melompat dan melesat. Dan tak lama kemudian, mereka sudah sampai di sebuah perigi. Di perigi itu mengalir air sungai dan pancuran yang jernih sekali. Ki Wulung sudah berdiri di atas sebuah batu, sambil tersenyum, melihat kehadiran Sukmo yang ada di dekatnya. Mengapa kakek mengajakku ke perigi ini? Untuk apa, Kek? Apakah kakek akan mandi? Hari masih siang, Kek. Tidak baik apabila kita mandi di siang hari. Sebab Masih kita bisa bersama kelelahan Sandiwara Radio dan kulit kita bisa jadi keriput. Ah, Ger. Kakek tidak akan mengajakmu mandi. Dan kau jangan memancing kakek. Hah? Kakek tahu kau sudah ingin mencebur ke perigi ini. Hah? Tetapi kau bersandiwara di hadapan kakek. Betul. Sukmo ingat waktu bapak dan ibu melarang Sukmo mandi di kali apabila siang hari. Pertama, kulit Sukmo bisa jadi rusak ketika matahari masih terik. Sukmo tidak boleh mandi. Nanti kulit Sukmo bisa rusak apabila sudah selesai mandi. Ah, Sukmo, mandilah. Tidak, Sukmo tidak mau mandi. Sukmo tidak mau melanggar nasihat bapak dan ibu. Kakek bilang, Sukmo, ayo turun cepat. Hah? Lepas pakaianmu dan segera turun ke perigi. Ayo cepat. Tidak, Kek. Tidak. Sukmo tidak mau melanggar perintah bapak dan ibu. Nasihat bapak dan ibu selalu di hatiku. Aku tidak boleh mandi di siang hari. Tetapi sekarang kau tidak ikut bapak dan ibumu, Sukmo. Kau adalah ikut kakek. Artinya kau harus mendengarkan nasihat kakek. Cepat, buka pakaianmu dan kau masuklah ke perigi itu. Tidak, Kek. Aku berjanji. Aku selalu mengikuti nasihat bapak dan ibu dimanapun aku berada. Ketika aku pernah mandi di siang hari, melanggar nasihat bapak dan ibu, maka bapak dan ibu menghajarku dengan lidi. Badanku sampai babak belur. Masih bersama Bahkan Sandiwara Radio cambuk sapi pun mendarat di 91. punggung saya. Tidak, Kek. Aku tidak mau. Sukmo, kau benar-benar bandel. Kau keras kepala dan kau tidak mau mendengarkan nasihat kakek. Kau harus membuka pakaianmu dan turun ke air. Cepat, ayo, berendamlah di air itu. Sukmo telah berjanji, Kek. Apabila matahari masih terik dan masih menyengat, maka Sukmo tidak akan pernah mandi di siang hari. Janji dalam hati Sukmo tak akan kuingkari. Aku masih ingat betapa sakitnya cambuk yang mendarat di punggungku dan di kakiku. Bapak benar-benar marah dan ibu pun marah sekali pada Sukmo karena Sukmo melanggar perintah-perintahnya, karena Sukmo tidak pernah mendengar nasihat-nasihatnya. Tetapi kau sekarang ikut kakek. Jadi kau harus ikut nasihat kakek. Tidak, Kek. Dimanapun aku berada, aku harus ingat pada janjiku sendiri. Aku tidak mau melanggar segala janji. Orang yang melanggar janji katanya bisa dihukum. Bahkan, kata bapak dan ibu, aku bisa masuk neraka. Jadi kau tidak mau menanggalkan pakaianmu. Iya, Kek. Jadi kau tidak mau mandi di perigi ini, ha? Iya, Kek. Aku tidak berani melanggar janjiku sendiri. Orang yang suka melanggar janji, ia tidak bisa dipercaya. Padahal, aku ingin belajar agar kelak aku bisa setia pada janjiku. Aku ingin menjadi pendekar. Pendekar yang besar adalah pendekar yang setia pada janjinya. Sekarang, pukul aku.
Ambillah rotan itu. Atau potongan kayu yang besar itu. Pukullah aku, Kek. Aku bersedia kau hukum. Sukmo menundukkan wajahnya. Dia tetap berdiri sambil bersedekap dan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Kemudian dia membungkuk sujud di kaki kakeknya. Ki Wulung berdiri di atas batu sambil bertolak pinggang. Matanya melotot dan memandang cucunya dengan geram. Tetapi sinar matanya menyala-nyala, wajahnya berseri-seri. Bibirnya yang keriput terus memamerkan giginya yang hitam-hitam dan merah karena makan kapur sirih itu. Masih nampak utuh dan kuat sekali. Ki Wulung kemudian turun dari atas batu, mengusap-usap kepala cucunya dan memegang kedua bahu cucunya itu untuk diajaknya bangkit. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.